Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraida, CGP Angkatan 11 dari Kota Banjarmasin. Berikut ini saya akan menampilkan video tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pada tahap ini, saya akan meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran paket modul 1 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari dengan membuat kesimpulan dan refleksi. Pada bagian pertama ini, saya akan menyimpulkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut sangatlah penting untuk mengembangkan murid-murid yang memiliki karakter kuat sesuai dengan profil belajar Pancasila. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan berbagai cara, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pada disiplin positif, merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, maupun hukuman. Dalam motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Guru pertama bisa menjadi sebagai penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, ketiga, sebagai teman, keempat, sebagai pemantau, kelima, sebagai manajer. Adapun seorang guru yang baik adalah berada di posisi manajer. Pada keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan juga keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi digunakan pada 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilitaskan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, 3, menanyakan keyakinan. Guru yang berada dalam posisi seorang manajer dapat melakukan 3 tahap dalam segitiga restitusi. Tujuan melaksanakan segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Keterkaitan antar materi pada modul 1.1 yaitu filosofis pemikiran KHD, modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan modul 1.4 adalah budaya positif. Keterkaitan budaya positif dengan 1. Filosofis KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah
dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, haruslah terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya akan merefleksi atas koneksi materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik di luar dugaan saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Dalam hal ini ternyata tindakan memberi penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang dan memiliki dampak yang kurang baik bagi murid. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta bersifat menghukum. Pertanyaan yang kedua yaitu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin. Seharusnya setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya akan memposisikan diri saya dalam posisi kontrol sebagai manajer yang menangani masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada pertanyaan ketiga yaitu, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah saat saya menangani murid yang berkelahi karena menyuruh dan membentak kawannya dengan kata-kata kasar. Dan saya juga menangani murid yang bermain bola di dalam kelas dan yang membuat kelas menjadi berantakan. Penanganan masalah murid tersebut dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada pertanyaan keempat yaitu, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah sangat termotivasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner murid. Dan juga merasa tertantang untuk menyusun strategi, mensosialisasikan konsep budaya positif, dan mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi melakukan perubahan positif di sekolah maupun di kelas. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik?
Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang terbiasa sebagai posisi penghukum dan teman, agar berubah ke posisi kontrol manajer. Pada pertanyaan ke-6, yaitu sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya ada di posisi kontrol penghukum adalah terdapat perasaan bersalah karena harus memberi hukuman jika murid berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Perasaan yang saya rasakan adalah merasa senang dan tenang karena pada posisi kontrol ini sudah terdapat komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan yang ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun hanya menggunakan dua tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tahap menstabilkan identitas saya lakukan dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti bisa berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat menjadi suatu kebiasaan atau karakter pada saat berada di lingkungan manapun. Demikian paparan video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan.